Kula nuwun, ketemu lagi dengan saya Ririn Sartono yang berkelimpahan cinta, rejeki, kesehatan, kebahagiaan, dan berkat cinta Tuhan juga keberuntungan dan peluang. Kali ini saya ingin sharing tentang pembersihan rumah dari energi negatif. Bagaimanapun bentuk rumah kita, dimanapun lokasinya, mau bagus, mau jelek, mau megah, mau reot, mau di kampung, mau di kota, kita harus mensyukuri rumah kita. Karena rumah kita melindungi kita dari hujan, dari terik matahari, dari serangan buaya darat. Kok buaya darat? Maksud saya adalah binatang buas gitu ya. Sebagai rasa syukur kita punya rumah dan punya tempat berlindung, kita harus rajin-rajin membersihkan. Tidak hanya membersihkan dari kotoran, debu, kita juga harus membersihkan rumah kita dari energi negatif. Rumah berenergi positif itu membuat penghuninya bahagia, semangat berkarya, selalu berharap baik, merasa layak mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan energi positif itu datangnya dari Tuhan, alam semesta alam, guardian angel apapun itu, semua datang dari Tuhan dan disadari oleh penghuninya. Nah, kebalikannya ya, ini rumah-rumah dengan energi negatif itu juga ada ciri-cirinya, di mana penghuni merasa ada yang mengawasi, diliatin, tapi nggak ada orangnya gitu ya. Terus kadang mencium bau menyengat ya, entah itu busuk atau sangat harum, intinya menyengat. Yang selanjutnya sering mendengarkan suara-suara aneh yang tidak jelas asal-usulnya, misalnya ada langkah kaki, barang jatuh, genteng dijatuhin sesuatu gitu ya. Udah gitu sering sakit gak jelas, ke rumah sakit gak ada itu ya indikasi apa-apa gitu. Aneh kan? Tanda-tanda berikutnya adalah penghuninya emosian, sering marah-marah, sering bertengkar, suasana di rumah panas, bikin gak tenang, sering mimpi buruk, mengalami penampakan-penampakan, terus juga anjing-anjing di rumah sekitarnya itu gak tenang, sering menyalak tanpa sebab gitu ya. Mereka resah gitu ya, karena mereka kan peka ya, lebih peka dari kita manusia. Tanda lainnya itu juga penghuninya enggan menikah ya, males nikah, dan maaf-maaf nih ya, susah jodoh. Karena biasanya mereka juga suka menyendiri, gak suka bersosial, gak suka bergaul gitu ya. Dan tidak suka mendengarkan hal-hal baik seperti nasihat, masukan, suara azan, suara orang berdoa gitu, mereka gak suka biasanya. Jadi gimana? Tanda-tanda itu ada di rumah kalian? Jangan khawatir ya, kita coba belajar untuk membersihkan rumah dari energi negatif. Nah, ini tips pertama, kalau kalian masuk ke rumah baru atau lingkungan baru, jangan lupa sempatkan untuk tepuk tanahnya 3 kali. Puk, puk, puk gitu ya, nggak usah diajak pok ame-ame. Dan bikin minta izin pembersihan. Kita akan melakukan pembersihan dan ucapkan salam. Bisa assalamualaikum, bisa shalom, itu terserah keyakinan kalian ya. Nah, jika sejak awal niat pembersihan di luar rumah kalian sudah merasa pusing, bahu berat, mual, ucapkan, sesuatu yang tidak saya izinkan, silahkan pergi. Jangan lupa selalu awali dengan doa, selalu minta izin, dan niatkan selalu baik. Nah, selanjutnya untuk pembersihan rumah yang harus kita sediakan adalah air. Air bisa di mangkok, di ember, itu tergantung area yang akan kita bersihkan. Di dalam air ini kita akan menambahkan garam. Kita bisa gunakan garam krosok. Bisa juga kita menggunakan garam Himalaya yang lebih mahal gitu ya. Itu terserah. Nah, kenapa garam? Karena garam bahannya terbuat dari material murni dari alam. Bisa menyerap energi negatif, dan garam bisa membawa energi laut yang besar untuk menolong kita. Bahkan konon orang-orang Gypsy dan Indian kuno juga menggunakan garam untuk mengusir hantu, juga memanfaatkannya untuk pengobatan kesehatan karena kemampuannya untuk menyerap hal negatif, energi negatif. Materi lainnya yang bisa digunakan selain garam adalah bunga atau kembang. Ini bukan tanpa alasan. Bunga sering dipakai dalam ubur rampe ritual karena energi spiritual akan mudah melekat pada suatu wewangian. Jika dilihat dari luar sisi metafisika, bunga mewakili banyak harapan baik dan filosofinya sangat dalam. Misalnya bunga setaman, maknanya adalah pengharapan agar kita senantiasa mendapat keharuman para leluhur, artinya mendapatkan anugerah nasihat, pelajaran, berkah, dan kelimpahan kekayaan spiritual.
Jadi boleh pilih ya, mau pakai air garam atau air bunga. Materi terakhir untuk melengkapi air garam atau air bunga adalah dupa. Bisa menggunakan dupa, bisa menggunakan kemenyan, hio, atau kalau di Arab disebut buhur, terserah ya. Dupa dibakar untuk menciptakan suasana hening dan sakral. Kok bisa? Dari zaman Nabi, zaman leluhur kita sudah memanfaatkan dupa ini untuk berdoa, bukan untuk kasih makan jin atau setan ya. Kalau jin sama setan doyan, toko-toko hio, toko-toko dupa bisa habis dimakan jin ya enggak? Nah, jadi di otak kita itu, tepatnya di otak di atas tulang belakang ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Aduh, bener gak bahasa Inggris gue? Tugasnya adalah untuk mengatur fokus. Nah, harum dupa bisa membantu RAS ini supaya bisa lebih fokus. Fokusnya orang berdoa, bermeditasi, ya dengan menurunkan gelombang otak gitu ya. Dari gelombang beta yang merupakan gelombang dengan rasa khawatir, was-was, ketakutan, itu dijadikan gelombang alfa, yaitu damai, tenang, rileks, santai, ikhlas, kayak gitu ya. Itu gelombang di mana doa-doa kita bisa terkabul. Oke, sekarang pura-puranya kita sudah di depan rumah yang akan kita lakukan ritual pembersihan rumah. Kita ambil air di mangkok tadi ya, yang sudah kita kasih garam atau bunga, sambil membawa dupa tadi. Kita doakan dari luar rumah. Kita berdoa pada Tuhan dan pada alam semesta, memohon berkat supaya dengan air garam atau air bunga ini, rumah kita dibersihkan dari energi-energi negatif. Setelah berdoa, kita membuka semua pintu kecuali pintu paling belakang. Nah, dari semua pintu yang terbuka, percikan kita mulai dari pintu paling kiri dan dipercikkan ke arah kanan, ke ruangan dari ruangan paling kiri ke arah kanan. Lalu bagaimana kalau rumah kita ada terdiri dari 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya? Gak apa-apa, kita lakukan pembersihan dari lantai paling atas. Arahnya sama, dari kiri ke kanan. Sambil kita memercikkan air dan membawa dupa tadi bisa 3 biji gitu ya. Kita juga harus selalu berdoa dan lakukan dengan kesadaran penuh, dengan berkesadaran, dengan hadir seutuhnya. Lakukan sambil berdoa, nafas kita sadari, doanya bisa kita menyebutkan semua makhluk berbahagia, bisa juga mendoakan dengan sesuai keyakinan kita masing-masing. Ada juga dengan menyebut mantra Om gitu. Di sudut-sudut atau di tempat-tempat rumah yang terasa kalian tidak nyaman, seperti ada gejala tadi ya, bahu berat, mual, dan merinding, atau apapun ada energi negatif yang terasa, selalu ucapkan sesuatu yang tidak saya izinkan, silahkan pergi. Nah, kalau sudah selesai, gimana kalau air sisa garam atau air bunga tadi bersisa bagaimana? Air kita buang di depan rumah juga dari arah kiri ke kanan, gitu ya. Nebar airnya dari kiri ke kanan. Setelah selesai, jangan lupa ucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sudah membersihkan rumah kita dari energi negatif. Demikian teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersihkan rumah kita dari kotoran, baik itu kotoran debu, juga kotoran energi, dan isi rumah kita dengan cinta. Oke. Saya harap rumah kalian selalu dilimpahi berkat Tuhan, berkelimpahan cinta, berkelimpahan kebahagiaan, kesehatan, rezeki, peluang, semua melimpah ke kalian semua. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ririn Sartono. Dadah.